お前何言ってんだ。 Sampurasun, terima kasih telah mengklik video ini. Kemarin si merah-merah delima, sekarang saya akan menceritakan alur film action komedi. Sedikit kocak, hahaha serangan, tapi ini mah rame abis bos. Dibintangi oleh om kita semua yaitu Om Donnie Yen. Wanian ya bos ngabongkar bandar narkoboys di Jepang. Padahal manehna diremehkan pisan di negara nama. Film ini berjudul seperti biasa bacawenya sorangan. Aduh. Oke, kita langsung aja ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan kesibukan pemeran utama kita, sebut saja Om Yen, seorang polisi, dan Bebende HT yang berprofesi sebagai aktris kita, panggil saja Neng R. Di hari ini mereka akan melakukan sesi foto prewedding calon nganten anyar bos. Dengan sekuntum bunga dan baju model terbaru nyeleneh ini, Om Yen mampir ke sebuah bank untuk mengambil duit, tentunya da prewedding teh harus bayar. Tapi di sisi lain beberapa orang yang terlihat mencurigakan berdatangan. Ya pasti atuh bos, naon deui ini mah ketidakhalalan. Tapi mereka datang di hari yang tidak tepat sebab di situ ada Om Yen. Sementara itu partner Om Yen, sebut aja Om Kumis, menunggu di luar. Dan ini orang kawanan si rampok yang mau sebat tapi gak ada korek. Mau pinjem ke si Om Kumis tapi gak punya. Nah pas beli korek, sebat udah nyala. Mobilnya ditarik pada parkir sembarangan. Aduh ngahuleng. Kumaha ke kabur cenahnya. Kita kembali lagi ke Om Yen. Dari balik kegelapan dia melemparkan mainan lalu menghabisi mereka semua. Tapi ini mah bayangan doang. Pas kenyataan nama tidak sesuai ekspektasi. Mereka berhasil kabur dengan menggunakan mobil si Om Kumis. Tapi Om Yen tidak menyerah begitu saja. Dia berlari mengejar mereka. Meskipun gemoy, tapi bukan gemoy nomor 2 ya. Oke guys. Bantuan mulai datang tapi gampang sekali disingkirkan. Bahkan Om Yen juga salah tendang. Malah si Om Kumis yang kena. Kini Om Yen by one dengan Pak Ketua Rampok. Tapi aduh iya kacau, malah di live-keun kedua kameramen. Dikasih palu deh. Om Yen berhasil bos mengalahkan mereka. Tapi belum usai sebab mobil masih gaspol. Dan aduh ya remna potong deh kan. Tapi siapa sangka mobil teh langsung mengarah ke markas polisi. Bukannya mendapat penghargaan, Om Yen malah harus sedikit ngehuleng setelah dia diputuskan oleh Neng R Bebende Hatena. Neng R ini kecewa setelah menunggu untuk pemotretan. Om Yen malah gak datang. Udah gak bisa membela diri Om Yen mah. Sebagaimana kita tahu, ada aturan yang tidak bisa diubah bahwa wanita itu selalu benar. Tidak hanya itu, Om Yen juga diturunkan pangkatnya, sedangkan Om Kumis malah naik pangkat. Meski berhasil menyelesaikan setiap misinya, tapi kerusakan yang dihasilkan Om Yen juga begitu besar sehingga menimbulkan protes keras. Kini dia bekerja sebagai penjaga barang bukti, tapi terlebih dulu Om Yen mengambil cuti. Tidak lupa bersepeda, olahraga, meski ia jatuh juga. Setiap hari Om Yen hanya menonton film Bruce Lee, sang idolanya, sambil ngegayem terus. Sesekali dia juga menonton acara sang mantan lah, obat kangen ya. Sama-sama merindukan gitu. Saking santainya pekerjaan Om Yen, dia hanya makan, duduk, hardolin lah ya. Tidak terasa 6 bulan berlalu, berat badan Om Yen naik begitu saja.
Scene berpindah jauh ke daratan Jepang memperlihatkan kelompok Yakuza yang dipimpin oleh Takashi dan bos besarnya sebut saja Om Tua sedang melakukan pertemuan. Tunggu dulu. Om Tua ini fans berat dari Neng R sehingga dia meminta Takashi untuk mendatangkannya. Kembali ke Om Yen yang mendapat tugas memulangkan kembali salah satu orang Jepang yang terluka sedikit amnesia saat ada kejadian perampokan bank di awal cerita tadi. Orang ini sutradara film Jap ya bos, produksi Kakek Sugiono. Entah beruntung atau memang takdir, di pesawat Om Yen bertemu dengan Neng R yang juga akan ke Jepang dijemput Takashi perintah si Om Tua. Neng R hampir tidak mengenali Om Yen sebab Om Yen kini terlihat gemoy-gemoy. Tapi di sini nih Takashi teh asa kenal cenah kasih Om Jap. Setibanya Om Yen dijemput oleh Neng Megan, translator dan seorang inspektur bernama Om Endo. Di dalam mobil malah patuduh-tuduh saha cenah nu hitut. Om Endo nuduh Om Jap dan mereka berhenti sementara di toilet. Nah, entah kenapa nih datang seseorang yang langsung menghajar Om Jap. Orang itu juga sepertinya kerjasama dengan Om Endo. Tapi Om Jap kabur make celana dih. Aduh. Om Yen melaporkan hilangnya si Jap ke Om Kumis. Kebiasaannya bersuara keras, beberapa kali mendapat teguran dari polisi Jepang. Menurut Om Endo, mereka bisa menemukan si Jap besok. What? Untuk sementara, Om Yen akan tinggal di rumah seorang pedagang kacang Hong Kong bernama Om Xiao. Nah, di salah satu rumah makan terlihat beberapa anggota Yakuza yang mengusir setiap orang di rumah makan itu. Wanita ini adalah istri Om Xiao, sebut saja Mei. Kedatangan orang-orang ini untuk menagih hutang, tidak terima atas sikap si Mei. Mereka mulai merusak kursi dan meja. Di saat itu Om Xiao datang menolong. Si Mei malah ngabotol penagih hutang. Waduh, jagonya ya budak, keren lah. Di saat itu juga Om Yen datang dan menghajar semua anggota Yakuza itu. Padahal di sini adalah ya 30 orang mah, tapi si gemoy, oke guys, berhasil lolos. Dah kan bener Om Endo teh kerjasama dengan Yakuza. Ini si Zap udah ada di tangan Takashi. Ternyata ketika si Zap lagi bikin film di area perikanan, dia juga malah merekam kegiatan para kelompok itu ketika memasukkan narkoboys ke dalam perut ikan tuna. Si Zap kabur ke Hong Kong sampai akhirnya kini dia di Jepang lagi. Entah itu di Hong Kong ataupun kini di Jepang, Om Yen sama saja tidak mendapat apresiasi. Apa yang dilakukan selalu saja salah. Nah, pagi harinya si Om Jap telah ditemukan tapi udah dalam keadaan logout. Menurut Om Endo, si Zap ini membuat logout sendiri, tapi Om Yen berkata lain setelah melihat tubuh si Zap. Namun apa yang dikatakan Om Yen teh gak didengar sama si Mas Endo ini. Namanya juga menutupi ya kan. Oke. Go Hong Kong. Hello. Bye. Karena penasaran, Om Yen dibantu Om Xiao mencari rumah si Zap. Sudah beberapa rumah dan yang terakhir ini Om Yen baru menemukan sesuatu berupa HP. Tapi tiba-tiba HP yang didapat ternyata rusak dan masih butuh waktu untuk memperbaiki beberapa file di dalamnya. Hari selanjutnya Om Yen mendatangi sebuah pameran ikan tuna untuk mencari informasi. Bintang tamu di acara itu adalah Neng R dan pertemuan ini membuat Om Yen bahagia. Mereka berdua mulai mencari informasi, tapi saat itu Om Xiao melihat satu ikan tuna jatuh. Kacau ini mah, malah dimakan gerak eta lauk. Tapi cenah kok asa ngeplay gini, dan ternyata daging ikan sudah tercampur dengan narkoboys.
Om Yen yang mengetahui keributan ini langsung membantu. Ada beberapa puluh orang tapi dia berhasil membereskannya meskipun menghancurkan acara Takashi dan juga Neng R. Padahal cenah ini teh job luar negeri pertama Neng R. Aduh. Beruntung Om Yen tidak harus mengganti rugi atas semua kerusakan itu dan tentang narkoboys itu sebenarnya telah diketahui namun tidak adanya bukti jadi ya dibiarkan aja gitu. Dari sinilah dia sadar bahwa dia hanya polisi bukan Superman atau orang yang bisa menghentikan perputaran bumi. Sepulangnya Om Xiao bertengkar dengan Neng Mei dan di sini Om Yen memberi sebuah nasihat bahwa perdebatan ini teh bumbu dari sebuah hubungan cenah. Sebenarnya mah nu gendut ieu teh sangat mencintai Neng Mei, kitu oge sabalikna jadi nikmati wae prosesna cenahnya. Dari kata-katanya ini sekaligus menyadarkan diri sendiri. Om Yen mengajak Neng R makan bareng. Nah, kedua pasangan ini juga saling mencintai, tapi ya mereka tidak bisa menuntaskan setiap masalah yang ada. Tapi sekarang demi kekasihnya itu Om Yen berencana untuk mengundurkan diri. Tapi tiba-tiba sebuah gempa terjadi dengan refleks Om Yen membantu yang lain. Sikap Om Yen membuat Neng R menyadari sesuatu bahwa menjadi polisi sudah menjadi jiwa Om Yen. Banyak yang membutuhkan orang seperti dia kecuali Neng R yang ingin Om Yen jauh dari bahaya. Baru aja balikan, mereka kembali lagi pasea. Di lain tempat Takashi memaksa Om Tua menandatangani sebuah surat, tapi di sini Om Tua malah menggambar bentuk babi. Hal itu membuat Takashi kesal, ngaledek cenah ke urang kan. Terus nyerang ajudan sembari memaksa Om Tua menandatangan. Neng RG malah datang di waktu yang tidak tepat. Apa yang diperbaiki sudah selesai dan Om Xiao melihat sebuah video kegiatan Yakuza dengan narkoboysnya. Dia segera memberitahu Om Yen tapi bersamaan dengan itu beberapa orang mulai berdatangan. Ini teh anak buah Takashi yang sudah mengetahui bukti ada di tangan Om Yen dan Om Xiao. Bos, pas ngahuleng eta HP udah dibawa sama pekerjanya. Tapi untung Neng Mei langsung menghajarnya. Dan disinilah terjadi saling kejar, kemudian Om Xiao menunjukkan kehebatannya. Dia berhasil kabur tapi ieu ngahulang deui atuh katusuk. Tapi beruntung Om Yen datang si gemoy tapi bukan nomor 2 pun mulai beraksi. Oke gas. Come on. Tadinya Om Yen akan kabur saat Om Endo datang tapi dia balik lagi. Kini dia melawan Om Endo yang bekerja sama dengan para Yakuza. Nah ini nih ada adegan epic nih. Yuk lihat dulu. Karma emang pas mengejar Neng Megi teh si Om Endo malah ketabrak. Kemudian Om Yen mendapat telepon dari Takashi yang meminta bukti video itu jika ingin Neng R selamat cenah. Mendengar kekasihnya dalam bahaya, Om Yen langsung berlari. Mr. Long. Parah nih Takashi mengatakan Neng R dadaekan cenah kanu gendut. Daripada maneh ceking kos tusuk gigi cek nu duaan ieu. Aduh. I like fat guy. So? Yeah, I'm fat. You say he fat? Like the little... Too big. Om Yen langsung diserang tapi hitungan detik saja anak buah Takashi udah habis dan kini tinggal duel antara Om Yen dan Takashi diikuti Neng R juga. Tunggu dulu nih, lihat dulu ini ya bos. Nah. Tidak berselang lama sebuah helikopter datang. Di sana ada Om Kumis dan Neng Megi yang ternyata dia adalah seorang polisi. Kirain teh kan udah selesai ya, tapi ini si Takashi sadar lagi lalu menyerang kembali Om Yen. Come on.
Meski gemoy tapi Om Yen begitu lincah ya bos. Nih lihat, jangan lupa nomor. Dengan jurus pukulan cepat, secepat paket Anda tiba di rumah, Om Yen berhasil mengalahkan Takashi. Di endingnya ini saya potong ya. Aduh, kasihan Jomblokers ini ngarui. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like-nya ya bos. See you next video.